di kerajaan Daha, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudarinya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Pangeran Inu. Suatu hari, Pangeran Inu berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi, Raja Kertamarta. Oh, Pangeran Inu calon anakku. Ini di sini calon istrimu Chandra Kirana. Dia sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi, Chandra Kirana. Selamat pagi, Dewi Galuh. Selamat pagi, Pangeran Inu. Aku mau ke kamar saja, permisi. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Pangeran Inu dan Chandra Kirana. Wahai putri, kenapa engkau tampak kesal? Kenapa? Kenapa selalu Chandra Kirana yang untung, wahai Dayang? Engkau tahu tidak bagaimana caranya untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Tuan putri, kudengar di luar kerajaan ada dukun yang bisa apa saja. Bagaimana jika Tuan putri pergi menemui dukun itu untuk menyingkirkan Chandra Kirana? Baiklah, aku akan bertemu dengan dukun itu. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbak Dukun untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Apa yang membuat putri kerajaan datang malam-malam ke sini? Aku punya satu permintaan. Tolong bantu aku untuk melenyapkan Chandra Kirana. Jika kamu bisa, akan aku berikan emas ini. Aku bisa membantu kamu. Hai Chandra Kirana. Hai Dewi Galuh, lihat sini. Ini adalah bunga yang kita tanam dulu di sana. Hah? Siapa ini? Kukutuk engkau menjadi keong emas. Kutukan ini akan berakhir jika Chandra Kirana bertemu dengan tunangannya. Dan sebelum itu terjadi, akan aku singkirkan dulu kamu. Dan akan kuceritakan pada ayah kalau kau telah menghilang. Chandra Kirana yang berubah menjadi keong emas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Di tepi sungai ada seorang nenek yang menemukan keong emas. Apa ini yang berwarna emas? Aku tidak pernah melihat keong seperti ini. Sang nenek membawa keong emas pulang ke rumahnya. Ia merawat keong emas di dalam sebuah wadah. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari keong emas berubah menjadi manusia kembali hingga di siang hari. Sudah siang, aku belum menyiapkan makan sore. Sementara itu, di rumah sang nenek, keong emas telah menyiapkan makanan. Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat berbagai makanan di meja. Siapa yang masak semua ini? Keesokan paginya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Lagi-lagi, ketika sang nenek pulang, berbagai makanan sudah tersaji di meja. Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Siapa kamu? Nek, sebenarnya aku adalah putri Chandra Kirana berasal dari kerajaan Daha. Apa yang terjadi denganmu? Chandra Kirana pun menceritakan semua kepada sang nenek.
Ia juga bercerita kalau kutukannya akan hilang sepenuhnya jika ia bertemu dengan tunangannya Pangeran Inu. Entah sampai kapan kutukan ini akan berakhir, Nek. Sabarlah, Nak. Teruslah berdoa. Semoga doamu terkabul. Sementara itu di kerajaan Daha, raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana menghilang. Ia segera meminta Pangeran Inu untuk mencari putri kesayangannya. Pangeran Inu, putriku menghilang. Tolong, cepat cari dia dan bawa dia kembali dengan selamat. Tenanglah Raja, akan aku cari Chandra Kirana sampai ke pelosok negeri, sampai ketemu. Pengawal! Iya, Pangeran. Ada apa Pangeran memanggilku? Segera cari tunanganku, Chandra Kirana. Baik, Pangeran. Mendengar Pangeran Inu pergi mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada Mbah Dukun. Mbah, Pangeran Inu akan berjalan mencari Chandra Kirana. Kau harus melakukan sesuatu. Iya putri, aku tidak akan membiarkan Pangeran Inu menemukan Chandra Kirana. Santrikan, ini aku berikan gelang, berikan ini kepada Pangeran Inu. Itu akan menyesatkan Pangeran Inu saat mencari Chandra Kirana. Setelah itu, Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu kepada Pangeran Inu. Pangeran Inu, aku ingin memberikan gelang keberuntungan ini supaya kamu bisa menemukan adikku. Terima kasih Dewi Galuh. Pangeran, saya mendengar Putri Chandra Kirana berada di tengah hutan. Baiklah, kita pergi ke sana sekarang. Baik, Pangeran. Pangeran Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya, selama perjalanan ia selalu kebingungan menentukan arah hingga ia tersesat di dalam hutan. Di perjalanannya, langkahnya terhenti ketika melihat kakek tua yang terlihat lemas bersandar di pohon. Kamu kenapa, Kek? Engkau terlihat pucat sekali. Aku belum makan berhari-hari, Nak. Ini dimakan bekalku, Kek. Terima kasih, Nak. Sembari Pangeran Inu menceritakan semua kepada sang kakek, ia juga menceritakan bahwa ia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melemparkan jimat itu ke tanah. Tiba-tiba, Mbah Dukun muncul. Kamu sudah merusak rencanaku. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Siapa itu, Kek? Itu dukun yang ada di dalam gelangmu. Tujuannya ingin menyesatkan kamu agar sulit menemukan kekasihmu. Terus gimana, Kek? Tetap telusuri sungai ini, kalian akan menemukan sebuah desa. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu kalau jimat itu adalah jelmaan Mbah Dukun. Ia juga menyuruh Pangeran Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Permisi, Nek. Bolehkah saya meminta air putih? Boleh, tunggu sebentar. Anak cantik, tolong ambilkan 2 gelas air minum. Baik, Nek. Chandra Kirana? Tuan Putri, Pangeran Inu, Dari mana saja engkau? Aku dikutuk oleh kakakku menjadi keong emas. Kemudian ia membuangku dan nenek inilah yang telah menyelamatkanku. Apa? Kalau begitu, ayo kita pergi untuk mengatakan kepada raja yang sebenarnya. baiklah. Nek, kami izin pamit dulu. iya Nak, minumlah air ini dulu.
Semoga kalian bisa sampai dengan selamat. Baik, Nek. Terima kasih. Ayah! Anakku, akhirnya engkau kembali. Terima kasih Pangeran Inu. Iya, Raja. Sama-sama. Dia yang telah mengutukku menjadi keong emas. Kenapa kamu tega melakukan ini pada adikmu? Takut akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Pangeran Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya juga ikut dibawa ke istana. Nasihat dari cerita ini adalah hilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif.